Kreativitas baru bisa muncul apabila kamu berpikir positif. Kali ini saya akan bahas buku Tinker Toys karya Michael Michalko. Buku ini membahas bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Kalau dipikir-pikir, setiap ide hebat mungkin kedengarannya sangat jelas. Tapi, apakah kamu bisa jadi orang yang mengajukan ide tersebut? Di bukunya, Michael menuliskan puluhan teknik yang bisa membantu kamu dalam berpikir kreatif. Sebagai informasi, Michael merupakan seorang ahli dalam hal kreatif. Ketika bekerja sebagai anggota di Angkatan Militer Amerika Serikat, dia merupakan kepala tim yang berisi spesialis intelijen NATO dan akademisi internasional yang bertujuan untuk mencari metode berpikir kreatif di seluruh dunia. Timnya lalu mengaplikasikan ide tersebut pada berbagai kegiatan militer NATO, masalah politik, dan ekonomi. Kemudian, setelah tidak bekerja lagi untuk pemerintahan, Michael membantu perusahaan untuk mengaplikasikan teknik berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dialami oleh perusahaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa seseorang kreatif? Seorang seniman menjadi kreatif karena mereka percaya diri kalau mereka adalah orang yang kreatif. Mereka punya pemikiran kalau semua jawaban atas permasalahan berada pada alam bawah sadar mereka. Karakter positif inilah yang akhirnya membuat seniman tersebut menjadi orang yang sangat kreatif. Michael pernah meminta setiap karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menuliskan sebuah esai kenapa masing-masing dari mereka punya potensi menjadi orang yang paling kreatif dalam organisasi tersebut. Michael meminta mereka untuk melebih-lebihkan pencapaian yang mereka raih. Bahkan dia juga meminta mereka untuk mengarang soal kesuksesan mereka dalam hal berpikir kreatif. Selanjutnya, Michael meminta mereka untuk membuat argumen soal kesuksesan yang sudah mereka tulis dan mereka harus mengaruhi rekan kerjanya kalau argumen mereka itu benar. Menariknya, semakin sering mereka mempraktekkan latihan ini, mayoritas dari karyawan merasa kalau mereka merupakan orang yang kreatif dan berpikir selayaknya orang yang kreatif. Ketika kita merasa kaya, sukses, dan kreatif, maka pikiran kamu akan berbeda jika kamu merasa miskin dan tidak berhasil. Perbedaan antara orang yang kreatif dan tidak itu hanya di masalah kepercayaan saja. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti mengunjungi sebuah suku di desa terpencil. Suku tersebut punya keyakinan kalau hidup mereka akan selesai apabila mereka menyeberangi sungai. Hal inilah yang kemudian mendistorsi realita mereka sendiri dari kenyataan yang sebenarnya. Michael menekankan ada 3 hal yang bisa mengganggu kreativitas seseorang, yaitu fear, uncertainties, dan doubts. Ketiga hal ini akan membuat pikiran kamu sulit menjadi kreatif. Pikiran negatif ini sangat berbahaya bagi seorang pemikir kreatif. Oleh karena itu, kita harus menyadari apabila ada ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan yang muncul. Kemudian, kita akan mengubah pemikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih positif. Latihan ini berguna untuk mengontrol pikiran negatif dan menggantinya menjadi pikiran positif sehingga kreativitas kita bertumbuh. Michael juga menyarankan kita untuk punya kebiasaan dalam mengingat keberhasilan kita, kualitas terbaik kita, dan melupakan kegagalan. Kesuksesan akan menghasilkan kesuksesan. Kesuksesan kecil akan membawa ke kesuksesan yang lebih besar. Ini merupakan kebiasaan yang baik. Jika kamu harus terbiasa mengingat kualitas baikmu dan kesuksesanmu, maka kamu akan menghasilkan kesuksesan di masa depan. Kamu juga bisa menulis kalimat afirmasi yang kamu percayai dan memvisualisasikan dirimu sebagai orang yang kreatif. Latihan ini berfungsi untuk mengaruhi otak kamu untuk menjadi kreatif. Kedua, melihat dari sisi yang berbeda. Kamu tidak akan bisa berpikir out of the box apabila kamu hanya berpikir di satu arah terus-menerus. Ketika perhatian kamu hanya fokus pada satu masalah, maka hanya akan ada beberapa pola yang mendominasi pikiranmu. Pola ini pada akhirnya hanya memberikan sebuah ide yang mudah ditebak, tidak peduli seberapa keras kamu berpikir. Menariknya, jika kamu mencoba untuk mengubah fokus kamu dan menggabungkan dengan suatu hal yang sama sekali tidak berhubungan, maka pola baru akan muncul. Salah satu teknik yang digunakan oleh Michael adalah idea sparks, yaitu menggabungkan kata yang tidak beraturan secara random. Michael mencontohkan bagaimana dia bisa datang dengan nama bukunya, yaitu Tinker Toy. Jadi awalnya dia membagi menjadi 2 daftar yang berisi 20 kata. Daftar A berisi kata yang berhubungan dengan inovasi atau kreativitas seperti art, brainstorm, create, think, imagine, dan sebagainya. Di daftar B, dia lalu menuliskan kata yang secara acak muncul dalam pikirannya.
Kata yang muncul seperti football, baby, toys, doormat, dan sebagainya. Nah, kemudian dia menggabungkan kata dari daftar A dengan kata dari daftar B secara acak. Hingga akhirnya muncul kombinasi thing dan toy. Dari situ, barulah dia mempertajam idenya hingga judul bukunya menjadi Tinker Toys. Cara berpikir ini merupakan pola pikir para jenius di dunia. Leonardo da Vinci percaya untuk mengetahui sebuah masalah dengan lebih baik, maka kita perlu melihatnya dari berbagai arah. Leonardo merasa kalau cara pandang awal sebuah masalah sangat bias, sehingga dia perlu untuk mencoba berbagai perspektif. Setiap perspektif yang dicoba oleh Leonardo, maka pemahamannya tentang sebuah masalah akan semakin dalam. Hingga akhirnya dia mampu memahami akar masalahnya apa. Leonardo menyebut strategi berpikir ini sebagai saper vedere, atau yang berarti tahu kemana harus melihat. Bukan hanya Leonardo da Vinci, Richard Feynman yang merupakan fisikawan peraih Nobel juga punya caranya sendiri. Setiap kali dia terjebak dalam sebuah masalah, dia selalu melihatnya dari sisi yang lain. Jika solusinya tidak berhasil, maka dia akan berpindah ke cara yang lain. Jadi, masalah apapun yang muncul, Richard selalu menemukan cara bagaimana melihatnya. Ini merupakan latihan yang sangat penting. Ketika kita mampu mengubah cara pandang kita tentang suatu hal, maka hal tersebut akan berubah dengan sendirinya. Ketiga, bagaimana kreativitas bekerja? Ada cara yang bisa kamu coba untuk jadi orang yang orisinil. Menurut Michael, caranya yaitu dengan active thinking, yaitu kemampuan untuk melihat informasi yang sama seperti orang lain, tapi kamu bisa merangkainya menjadi pola yang baru. Kemampuan active thinking baru bisa dimiliki apabila kamu bisa memanfaatkan kedua bagian otak kamu secara optimal. Sebagai informasi, otak bagian kiri memproses kata dan simbol, sedangkan otak bagian kanan berpikir dalam hal visual. Otak bagian kiri lebih banyak digunakan oleh penulis, matematikawan, dan ilmuwan. Sedangkan otak bagian kanan lebih banyak digunakan oleh seniman, pengrajin, dan musisi. Cara berpikir linear adalah untuk otak bagian kiri, dan cara berpikir intuitif adalah untuk otak bagian kanan. Berpikir linear membantu kita dalam menyusun informasi yang sudah ada sehingga terstruktur. Sedangkan berpikir intuitif akan menciptakan informasi yang baru melalui imajinasi dan intuisi. Latihan untuk berpikir kreatif lainnya adalah berbicara dengan berbagai tipe orang yang berbeda. Kegiatan ini untuk membebaskan kita dari stereotip dan asumsi. Menariknya, kadang ide brilian muncul dari orang non-ahli, karena orang tersebut tidak memiliki batasan yang sudah ada di kepala seorang ahli. Jadi, gunakan kesempatan kapanpun untuk berbicara dengan orang lain, khususnya di luar bidang yang kamu tekuni. Siapa tahu, percakapan tersebut akan memberikanmu inspirasi dan mampu menghasilkan ide yang brilian. Menjadi kreatif dimulai dari mengubah cara pandang kamu terhadap suatu hal. Ketika kamu bertindak seperti orang yang kreatif, maka kamu akan menjadi orang yang kreatif.